Ya pemirsa, saat ini kita akan langsung bergabung ke Istana Negara untuk menyaksikan juru bicara Presiden terkait dengan penanganan virus corona di Indonesia. Kita dengar arahan Presiden agar kebijakan stimulus ekonomi diprioritaskan ke UMKM. Karena UMKM ini memberikan kontribusi kepada PDB 40% dan penyerapan tenaga kerja sampai 97%. Dan pelaku usaha di Indonesia ini kan 99% UMKM dan mayoritas 98% lebih itu mikro, level mikro. Karena itu tadi arahan Pak Presiden agar program restrukturisasi pinjaman UMKM, penundaan cicilan bunga itu juga diberikan bukan hanya kepada penerima kur atau penerima pinjaman melalui PIP yang disalurkan lewat PNM dengan program Mekar, Ulang dan Umi, Pegadaian dan juga LPDP. Tapi juga penerima pinjaman yang di bawah 10 juta rupiah melalui BPR, BPRS, melalui koperasi simpan pinjam, melalui koperasi BNP dan juga yang lainnya. Jadi Presiden minta relaksasi pinjaman ini seluas-luasnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah, terutama mikro. Dan kedua, pelaku usaha ultramikro itu dimasukkan di dalam program ELT. Dan ketiga, tadi sepakati ada pinjaman baru bagi usaha kecil dan menengah yang saat ini kesulitan pembayaran. Dan ketiga, tadi sudah disampaikan adalah penghapusan pajak untuk UMKM selama 6 bulan dinolkan, ya. Dan stimulus dari produk UMKM, saya kira itu yang sudah disepakati beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir tadi Pak Presiden setuju bagaimana mengintegrasikan program jaminan sosial kartu sembako dengan warung sebagai penyalur sembako, sehingga warung-warung tradisional, warung-warung sembako ini bisa tetap bertahan, bisa tetap punya penghasilan, benar-benar sebagai penyalur sembako. Ini bukan gratis. Jadi kan sekarang bantuan sosial itu begitu besar di gelontorkan uang masyarakat, sehingga ini bisa meningkatkan daya beli, dan kita harapkan warung-warung sembako, warung-warung tradisional ini bisa menarik manfaat dari program jaminan sosial dan kartu sembako. Barangkali ini yang disampaikan. Nah, mengenai berapa angka alokasi untuk restrukturisasi pinjaman, lalu tambahan pembiayaan baru, berapa yang anggaran untuk penambahan program jaminan sosial yang diperluas dengan untuk pelaku usaha mikro, stimulus seri dan lain sebagainya, itu kalau akan didetailkan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenko Perekonomian, dan juga dengan OJK.
Jadi total sekarang ini kan dari seluruh saluran kredit untuk UMKM itu totalnya ada 70 juta. Tapi yang akan masuk ke program ini tentu nanti kita akan lihat data analisis ekonominya berapa persen yang betul terdampak sehingga perlu masuk di dalam program. Terima kasih. Ditunggu nanti pertanyaan dari Pak Warman. Pak. Saya. Silakan. Itu Pak Menteri Pendidikan. Yang saya katakan sebenarnya saya sampaikan nanti akan mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Saya ingin berkonsentrasi dulu. Pada ini kami melaporkan Bapak Presiden pengembangan beberapa hal saat ini sangat membutuhkan dalam penanganan COVID-19, khususnya ventilator dan lagi adalah testing. Untuk ventilator kami laporkan bahwa ventilator yang saat ini sedang diuji oleh Kementerian Kesehatan, di mana prototipenya sudah dibuat oleh tim dan dipimpin oleh BPPT. Benarnya minggu ini selesai ujian di Kementerian Kesehatan dan kemudian masuk kepada produksi, di mana dua perusahaan sudah siap memproduksi, yaitu PT PEN, BUMN, dan PT Polijaya swasta, yang masing-masing punya kapasitas memproduksi 100 unit portable ventilator per minggu, masing-masing pabrik. Jadi diharapkan 25 April kita bisa mudah-mudahan mendapatkan 200 unit pertama ventilator buatan Indonesia yang dibuat oleh PEN dan Polijaya dan didesain oleh tim yang dipimpin oleh BPPT. Selain yang dikembangkan BPPT, ada 15 usulan ventilator lainnya, desain ventilator lainnya yang datang dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun dari masyarakat dan swasta. Nah, saat ini tentunya mereka semua harus melakukan pengujian di Kementerian Kesehatan, dan di dalam ratas tadi kami meminta dukungan dari Menteri Perindustrian dan Menteri BUMN agar ada partner atau mitra industri prototipe yang sudah diuji. Itu yang mengenai ventilator. Mengenai test kit, ada 2 test kit, baik yang berbasis PCR maupun yang rapid test. Untuk rapid test, kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden, 1,5 bulan dari sekarang atau 6 minggu dari sekarang, rencananya sudah ada 100.000 produksi, 100.000 unit rapid test yang merupakan hasil dan kerjasama dari BPPT, UGM, yang kemudian diproduksi oleh PT Hematika di Yogyakarta. Dan rencananya nanti tentunya akan diproduksi lagi dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk kebutuhan rapid test dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk yang PCR, ini kerjasama antara BPPT dengan startup Nusantik dan PT Bio Farma. Rencananya pengujian di BPOM dan Kementerian Kesehatan, dan setelahnya tentunya akan dilakukan produksi yang akan dilakukan oleh PT Bio Farma. Sehingga tidak lama lagi kita akan punya PCR test kit yang basisnya adalah virus yang merupakan local transmission atau virus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, jadi bukan yang berasal dari luar. Nah, ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan akurasi dari pengujian PCR tersebut. Demikian 2 produk yang tadi dilaporkan, dan tentunya tujuan akhirnya adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap import alkes maupun obat yang saat ini sangat dominan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Menteri Perindustrian. Ya, saya akan menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menristek. Tadi dalam atas kedua ada hal yang ditekankan oleh Bapak Presiden, yaitu agar industri ya itu sekarang melakukan
semacam refocusing terhadap pembangunan di bidang industri alat kesehatan, obat-obatan maupun vitamin. Presiden mempunyai target bahwa kebutuhan untuk alat kesehatan, obat-obatan dan vitamin ke depan itu bisa sepenuhnya disuplai oleh industri dalam negeri, karena tentu kita juga percaya terhadap kemampuan dari industri dalam negeri sendiri untuk memproduksi alat kesehatan, obat-obatan, vitamin. Tapi juga tentu yang perlu juga diperhatikan adalah berkaitan dengan bagaimana industri bahan baku, ya sekali lagi industri bahan baku yang berkaitan dengan alat kesehatan, obat-obatan dan vitamin. Kita mendorong apa yang disebut dengan OMAM, obat modern asli Indonesia, itu merupakan sejenis suplemen 100% bahan bakunya itu melalui proses herbal, biasanya semua nilai tambahnya akan ada berada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang sangat kaya ya, dengan herbal itu sendiri. Kemudian juga Bapak Presiden menekankan agar industri itu melihat peluang-peluang ya yang bisa dikembangkan, ya lebih jeli melihat peluang-peluang yang bisa dikembangkan dalam kondisi yang sangat sulit ini. Kita bisa lihat bahwa ada industri-industri yang memang sedang demand-nya sangat tinggi, ya demand-nya sangat tinggi. Nah tentu industri yang demand-nya sedang sangat tinggi ini pasti industri yang berkaitan dengan penanganan COVID, ya seperti yang bisa saya sampaikan, alkes, ya kemudian juga vitamin, obat-obatan, kemudian juga makanan dan minuman dan lain sebagainya. Saya kira itu yang menjadi arahan Bapak Presiden yang bisa kami laporkan kepada teman-teman media. Terima kasih.